Oke, Casio sepertinya mulai menggunakan taktik marketing yang lebih licik dengan menghadirkan warna full black belakangan. Buktinya G-Shock Graffiti Master GRB 201B serba hitam ini baru hadir 1 tahun setelah warna lain dirilis pada tahun 2020. Banyak yang harus gigit jari dan kecewa karena sudah terlanjur membeli warna lainnya. Tapi apakah taktik marketing ini akan efektif? Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, halo dan apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Indo Watch Review. Senang sekali akhirnya hari ini kami kedatangan sosok serba hitam G-Shock GRB 201B yang bakal bikin kalian menelan ludah guys. Oke, sebelumnya kami hanya ingin menginformasikan kalau semua produk G-Shock yang kami review dan kami jual tentu saja merupakan produk bergaransi resmi dari PT GAP dengan kartu garansi berteknologi Smart Chip. By the way, selamat datang juga bagi kalian yang mungkin baru pertama kali berada di channel ini. Dan untuk selalu mendapatkan update jam tangan Casio terbaru, tentunya kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi saat video terbaru kami telah hadir. Oke, bagi kalian yang belum tahu, G-Shock GRB 201B serba hitam ini ternyata baru dijual oleh Casio setelah hampir 1 tahun merilis model GRB 200 perdana mereka. Tepatnya pada bulan Agustus tahun 2020 menjadi awal pertama kali model Graffiti Master GRB 200 ini mulai dijual oleh Casio di Jepang. G-Shock GRB 200 sendiri awalnya hadir dengan 3 warna yang cukup menarik menurut kami. Namun Casio dengan cerdik menunda kehadiran dari model serba hitam mereka yang biasanya malah bisa merusak penjualan dari warna lainnya. Casio memang sepertinya sangat paham jika semua model G-Shock full black mereka bakal seperti pedang bermata dua. Artinya di satu sisi penjualan untuk semua produk G-Shock berwarna full black biasanya sangat meledak. Namun di sisi lainnya hal tersebut justru membuat model serupa dengan warna lainnya lebih banyak berdiam di gudang alias cukup sulit terjual. Beberapa kali untuk mengatasi hal tersebut, Casio cukup sering menyetop keran produksi mereka untuk warna-warna hitam tersebut dan berharap orang-orang akan beralih pada warna lainnya. Namun ternyata taktik tersebut tidak begitu berhasil. Lalu Casio pun mengupgrade taktik mereka dengan tidak merilis warna full black pada awal penjualan produk baru mereka seperti G-Shock GRB 201B ini. Dan ternyata bukan hanya kali ini saja Casio menggunakan taktik mengeluarkan senjata rahasia mereka di akhir pertandingan. Contohnya saja model G-Shock Rangeman GW 9401B full black ini bahkan berjarak kurang lebih 7 tahun dari edisi perdana yang dijual pada tahun 2013. Ya mungkin saja asumsi kami tidak sepenuhnya benar, tapi Casio sepertinya sangat sadar jika model apapun yang mereka rilis dengan warna serba hitam, maka bisa dipastikan penjualannya akan sangat bagus. Dan hal tersebut justru mengakibatkan warna-warna lain seperti biru, merah, hijau, dan warna lainnya malah menjadi sepi peminatnya. Oke, tapi apakah taktik yang dilakukan Casio ini cukup efektif? Sepertinya cukup berhasil setidaknya untuk model G-Shock GRB 200 tersebut. Dalam 2 tahun belakangan ini, ketiga warna perdana yang dijual oleh Casio ternyata mendapatkan perhatian yang cukup besar. Dan saat diluncurkan pada bulan Juli tahun 2021, justru kami melihat penjualan yang tidak terlalu wah untuk model serba hitam GRB 201B ini. Memang pada akhirnya setelah beberapa minggu warna serba hitam ini juga terjual habis. Namun tidak seperti warna serba hitam pada model lainnya yang sold out hanya pada 3-5 hari pertama kali dijual. Hal tersebut bisa jadi karena pasar sendiri telah menyerap cukup banyak untuk ketiga warna awal dari G-Shock GRB 200. Sehingga saat model serba hitam GRB 201B mulai dijual, ternyata sebagian besar telah memilikinya. Ya tentu saja cukup banyak yang kecewa setelah mengetahui hadirnya model serba hitam tersebut. Bahkan sebagian rela untuk menjual model GRB 200 lama mereka dengan harga yang lebih murah dan kemudian membeli lagi si serba hitam ini. Jadi bagi kalian yang baru berencana akan membeli model serba hitam Graffiti Master dengan bezel karbon ini, kalian cukup beruntung guys. Itu artinya kalian bisa membeli model tersebut dengan harga yang normal dan saat ini sendiri tersedia cukup banyak di pasar. Karena kebanyakan model G-Shock serba hitam lainnya akan sangat sulit dicari dan kemungkinan harganya sendiri telah di markup cukup tinggi di berbagai e-commerce.
Oke, sekarang mari kita beralih pada spesifikasi dan kemampuan dari G-Shock GRB 201B ini. Model Aviator ini sendiri memiliki dimensi atau lebar bezel yang cukup besar, yaitu 54,1 mm. Ini jelas jauh di atas model-model G-Shock umumnya yang hanya berukuran antara 45 hingga 50 mm. Tidak heran jika model ini pun sangat digemari oleh orang-orang yang ingin terlihat gagah dan tangguh. Apalagi model ini juga hadir dengan badan yang sangat kokoh dengan ketebalan mencapai 18,3 mm. Tidak diragukan, ini adalah salah satu G-Shock berbadan jumbo terbaik yang bisa kalian dapatkan dengan harga di bawah 4 juta rupiah. Di kebanyakan e-commerce, G-Shock GRB 201B ini dijual dengan harga sekitar 3,8 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Namun sekali lagi, harga tersebut akan sangat tergantung dari stok yang ada di pasaran saat kalian ingin membelinya. Nah, kita semuanya tentu sangat setuju dan satu suara jika desain G-Shock GRB 201B ini sangatlah keren. Tapi pertanyaannya adalah dengan ukurannya yang sangat jumbo, apakah model ini bisa dipakai oleh semua orang? Terutama bagi mereka yang memiliki pergelangan tangan yang tidak terlalu besar. Jawabannya sangat bisa guys, dengan ukuran tangan kami yang tidak terlalu besar yaitu sekitar 16,5 cm, ternyata kami masih cukup nyaman menggunakan G-Shock ini. Ya walaupun ukurannya sedikit oversize di tangan kami, namun yang penting kalian masih cukup pede dan sebenarnya malah bisa memboost penampilan kurus kalian. Dan sedikit rahasia buat kalian, memakai jam tangan ini ternyata sangat efektif untuk menarik perhatian orang ke arah tangan kalian. Terutama untuk versi G-Shock GRB 201B serba hitam ini. Oke, sebenarnya yang menjadi senjata utama pada G-Shock GRB 200 adalah penggunaan bahan karbon pada bagian bezelnya. Untuk sekedar informasi, motif karbon yang kalian lihat pada jam tangan ini adalah asli terbuat dari bahan serat karbon. Dan untuk melindungi lapisan karbon ini dari berbagai goresan, Casio kemudian melapisinya kembali dengan satu layar resin transparan di atasnya. Jadi selain tetap memperlihatkan keindahan dari motif serat karbon pada bagian bezel, Casio dengan pintar juga melindunginya dari goresan dan benturan yang mungkin datang. Penggunaan bahan serat karbon pada bezel ini sendiri masih cukup jarang dilakukan pada model-model G-Shock lainnya. Dan G-Shock GRB 200 ini masih menjadi salah satu produk G-Shock termurah dengan bagian bezel karbon hingga saat ini. Oke, kalau berbicara mengenai kemampuan, sudah jelas G-Shock GRB 201B ini cukup superior dibandingkan G-Shock lainnya. Casio sepertinya benar-benar all in saat menghadirkan model Gravity Master GRB 200 ini. Bukan hanya menghadirkan fitur triple sensor yaitu digital kompas, altimeter, dan barometer untuk mengakomodasi para pecinta outdoor, Casio juga menambahkan beberapa fitur-fitur baru seperti sensor penghitung langkah dan juga fitur mobile link dengan kehadiran Bluetooth pada jam tangan ini. Belum lagi teknologi carbon corrugate structure juga ditanamkan pada model analog digital ini untuk memperkuat G-Shock ini dari berbagai benturan. Selain itu, struktur karbon juga memberikan dampak yang cukup signifikan atas bobot jam tangan ini yang lebih ringan. Bayangkan saja dengan ukuran yang sangat jumbo, G-Shock GRB 201B ini hanya berbobot total 80 gram. Jadi walaupun dipakai seharian tidak akan bermasalah karena bobotnya yang sangat ringan. Oke, begitu juga dengan pencahayaan, Casio menghadirkan dua lampu LED putih yang sangat terang. Kedua lampu LED tersebut masing-masing bertugas untuk menerangi bagian dial dan juga bagian LCD display. Tidak hanya terlihat sangat luar biasa, semua data pada jam ini juga bisa kalian baca dengan sangat mudah saat kondisi gelap sekalipun. Absennya fitur top solar memberikan rasa kecewa pada beberapa orang. Sebagian beranggapan G-Shock ini bakal menjadi sangat sempurna jika Casio menghadirkan fitur tersebut. Namun tidak dengan kami, ketidakhadiran fitur top solar pada jam ini kami anggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini karena Casio telah mampu menghadirkan mesin atau modul yang sangat hemat energi. Dengan fitur yang berlimpah, G-Shock GRB 200 ini sendiri bisa bertahan hingga 2 tahun lamanya dengan baterai biasa. Jadi buat apa menambah biaya yang cukup besar pada jam tangan ini setiap kali harus mengganti baterai? Oke guys, kami rasa cukup sekian review G-Shock Gravity Master GRB 201B serba hitam ini. Dengan kemampuan yang cukup berlimpah dan kehadiran bezel karbon, rasanya sulit menandingi G-Shock ini menjadi raja untuk kategori di bawah 4 juta rupiah. Untuk mempelajari spesifikasi lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website kami di www.indowatch.co.id atau mengklik link pada deskripsi video ini. Atas waktu kalian selama di channel ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami berikutnya.